Oke, Dokter Tiwi, tadi kan sempat bahas nih kalau semisal eh, datang ke Dokter Tiwi 2 tahun itu berarti udah terlambat gitu. Ya, Harusnya udah bisa dideteksi dari dini. Nah, ya, gimana semisal ada orang tua yang memang datang ke dokter dan itu udah mengalami keterlambatan, Dok? ya. Biasanya kita evaluasi apa yang dikerjakan karena saya sering bilang ke orang tua, kalau dia terlambat bicara itu kan sebetulnya kita harus cari, itu kan sebetulnya gejala. Kita harus cari ini apa, gitu ya. Yang sering kan ini otistik bukan. Yang kita lihat interaksinya bagaimana. Kalau interaksinya kalau dipanggil dia masih mau, kalau ditunjukin dia kayak respon, tapi cuman nggak bisa ngomong, Ya. itu kayaknya masih agak mudah lah. Yang penting jangan ada gangguan interaksi. Kalau ada gangguan interaksi itu biasanya kita mesti cepet. Ya cepet itu sebetulnya outdoor activity. Karena bicara itu kalau dia bergerak, dia lebih fokus, kayak oksigen otaknya ada, dia akan lebih gampang kita ajarin. Kita stimulasi dengan bicara ya. Ya. Tapi kalau dia interaksinya beres, ya udah tinggal tadi kalau dia screen time-nya kalau saya tuh agak ditakutin juga sama dokter apa sama pasien karena saya juga nggak mau kerja saya berat. Satu, yang kedua, saya punya tanggung jawab untuk waktu yang sangat besar untuk menemukan risiko gangguan perkembangan pada anak. Biasanya kita tahu ya, misalnya nih seorang ayah yang kerjanya work from home di depan laptop ya, itu kan dia sebetulnya anak itu kan lihat, denger, tiru. Ya, Ya. betul. Biasanya kan gitu, ya kan itu Hmm. yang terjadi pada anak-anak ya. Jadi kalau misalnya dia denger, lihat, dia walaupun nggak dikenalin, tapi dia lihat aja bapaknya di situ. Ya, dia pasti meniru gitu. Jadi biasanya kita mengevaluasi itu. Kemudian kita seberapa dia aktivitas fisiknya gitu. Biasanya sih itu cukup mujarab ya. Kita di sini kebetulan punya klinik tumbuh kembang, punya terapi tumbuh kembang, dan kebanyakan anak-anak otistik itu outdoor activity-nya tuh kecil sekali. Jadi artinya kalau dia tadi ya jago ini, jago itu, ke naik gunung itu udah pasti keren. Ya, dan emosinya kan tersalurkan dengan baik. Ya. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang di dalam rumah banyak, sekarang kan kalau di Jakarta itu kan banyak tinggal di apartemen ya. Kan itu unitnya kecil ya. Ya, tapi mereka bagusnya kan ada playground. Memang orang tua harus begitu, ya udah kita bersama-sama dengan orang tua melakukan itu. Jadi nggak harus terapi karena saya bilang tuh terapi itu kalau menurut saya kalau dia cuma terapi dia buang waktu, buang duit. Ya, jadi kita kasih tahu memang prinsip-prinsip perkembangan dan bagaimana supaya dia bicara. Itu ya. Jadi aktivitas dari baru bangun pagi sampai sore itu dikemas sehingga anak itu terus terlibat. Dan itu cukup mujarab ya. Saya juga punya yang anaknya